Saya berikan analogi sederhana hadirin sekalian. Misalnya kita punya anak nih, atau kita punya anak kita sekolahin nggak misalnya? Ya misalnya anak kita usia SD, atau mungkin kita punya keponakan, atau punya adik lah. Kita punya adik anak SMA. Anak SMA, kira-kira kalau kita punya adik, di sekolahin apa enggak? Di sekolahin ya, anak kita ini kita sekolahkan. Saya ingin tanya, ketika kita masukkan ke sebuah sekolah, kita akan cari sekolah yang ada rules, yang ada peraturan, ada sistem, atau kita cari yang tidak ada peraturan? Oh, sekolah adik saya asik Pak Ustadz. Mau datang jam 7 boleh, jam 9 boleh, jam 1 juga boleh. Apakah seperti itu? Enggak kan, kita akan cari sekolah yang ada peraturannya. Ternyata adik kita nggak mau ikut peraturan. Atau anak kita yang SD itu mungkin salah pergaulan, nggak mau ikut peraturan. Biasanya salah satu peraturan kan seragam ya. Seragam SD itu Senin masih putih-putih ya, putih-putih. Selasa sampai Kamis kalau negeri itu apa? Putih merah ya. Kalau Jumat batik atau koko mungkin. Nah, ini anak kita masih SD ini mungkin kelas 2, kelas 3 nggak mau ikut peraturan. Hari Senin dia pakai batik. Selasa sampai Kamis dia pakai putih-putih, Jumat dia pakai putih merah. Kira-kira kita dipanggil nggak? Kita dipanggil ya. Dipanggil oleh pihak sekolah, baik guru BP, BK atau kepala sekolah. Terus ketika kita datang sebagai wali murid, maka pihak sekolah mengatakan, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, selamat datang di sekolah kita, selamat datang. Begini Pak, saya mau kasih tahu anak Bapak nggak mau ikut peraturan masalah seragam. Hari Senin tadi dia pakai apa? Dia pakai batik. Hari Selasa, Rabu, Kamis, dia malah pakai putih-putih. Jumatnya dia pakai putih merah. Terus kita katakan bagus itu. Saya aja bapaknya nggak pernah ngatur, Anda lagi ngatur-ngatur. Kira-kira apa kata sekolah hadirin? Simpel aja kata sekolah. Benar Pak, kami tahu Bapak adalah orang tuanya. Tapi ingat, Bapak yang memasukkan anak Bapak ke sekolah kami. Dan nggak ada yang maksa loh Pak. Dan sekolah kami punya peraturan. Kalau Bapak nggak suka monggo, Bapak tahu pintu gerbangnya ada di mana. Kan begitu. Apa bedanya dengan kehidupan? Kita yang masuk agama ini dengan kerelaan, gak ada yang maksa. Dan agama kita punya peraturan. Kalau gak suka tinggal pindah kata Allah. Al-Kahfi 29 tadi. Waman sya'a falyakfur. Barang siapa yang gak suka, silakan murtad. Allah gak butuh kok. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa arti as-samad? Apa arti as-samad? As-samad. Apa artinya? Ini tawaduk semua nih kayaknya akhwannya. Nggak mau menonjolkan diri kan begitu, padahal di luar kepala semua. As-samad adalah zat yang dibutuhkan oleh seluruh pihak dan di waktu yang sama tidak butuh dengan pihak yang lain. Allah nggak butuh sama kita kok. Makanya kalau nggak suka silakan. Allah minta kita jujur. Karena Allah nggak suka orang yang nggak fair, orang yang tricky itu Allah nggak suka. Makanya secara dalam ilmu akidah, dari satu sisi Allah lebih respect dengan orang Nasrani dan Yahudi daripada orang munafik. Makanya Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 145, apa kata Allah? Fiddarkil asfali minan nar. Orang munafik itu di keraknya neraka, di basementnya neraka. Jadi kalau kita masuk lift ada P2 di sana lah, itu secara kias gitu loh. Tapi falillahil mathalul a'la. Jadi yang paling bawah. Adapun orang Nasrani dan orang Yahudi di atasnya masih. Kenapa demikian? Karena orang Yahudi dan Nasrani fair. Ketika dia nggak mau menyerah, dia katakan saya nggak mau nyerah, saya nggak mau masuk Islam. Dia fair, dia gentle, Allah hargai. Tapi orang munafik enggak, ngaku Muslim tapi main di belakang, ngaku Muslim tapi nggak mau diatur, ngaku Muslim tapi debat, ngaku Muslim tapi buat onar, ngaku Muslim otak-atik. Itu kan orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul kan demikian. Orang udah siap mau perang di perang Uhud, dia pulang. Kan begitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi kerjanya otak-atik agama aja. Kebijakan Nabi dia otak-atik, dia bantah, dia buat konspirasi. Makanya Allah nggak suka dengan orang seperti itu. Anda fair dong, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau mukmin bilang mukmin, mau menyerah bilang menyerah. Kalau enggak masalah. Itu lebih dihargai. Makanya Allah mengatakan fiddarkil asfali minan nar, dalam keraknya neraka, yang paling rendah, yang paling hina, yang paling kejam itu untuk orang munafik. Kenapa? Karena nggak fair.